Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Hari Bayangkara menjadi sebuah peringatan akan kinerja polisi yang diharapkan semakin meningkat dan semakin presisi. Nah, kata-kata presisi ini menjadi sebuah bahasan sekaligus harapan bersama agar kepolisian ke depannya lebih adil, lebih sigap dalam mengatasi segala permasalahan yang muncul di lapangan, tentu saja termasuk mengungkap kasus-kasus korupsi dan kasus-kasus besar yang ada. Nah, pemirsa, definisi presisi adalah ketepatan, tapi kenyataannya menurut beberapa pihak, kenyataannya ketepatan untuk tujuan posisi. Nah, apakah seperti itu? Ya, kita akan bahasnya dengan Bung Erwin Permana. Assalamualaikum Bung Erwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Nanang. Baik, Bung Erwin. Lapor Damkar ya. Lapor Damkar saja. Ini sebuah sentilan atau nasihat kritis dari warganet kepada pihak kepolisian. Tentu saja ini adalah kata-kata yang konstruktif gitu ya. Ini kalimatnya singkat, ringan, yang sekarang sering dipraktekkan oleh warga ketika mengalami berbagai macam kesulitan ya. Di sisi lain, kalimat sama menjadi olok-olok bagi institusi penyelenggara pelayanan publik yang dinilai berperforma masih jauh dari excellent. Nah, bagaimana tanggapan Bung Erwin? Iya, itu saya kira refleksi dari kondisi di lapangan yang menunjukkan bahwa memang saat ini masyarakat itu tidak memberikan kepercayaan kepada institusi yang harusnya menegakkan hukum semacam kepolisian dan malah memberikan kepercayaan kepada Damkar. Kenapa? Karena memang Damkar dianggap selama ini relatif lebih cepat ya ketika ada penanganan-penanganan kasus kebakaran ya bahkan mungkin juga berusaha untuk melakukan bersih-bersih di dalam internal dirinya sendiri gitu. Nah, jadi masyarakat merasa lebih nyaman, merasa aspirasi mereka itu tercapai, terpenuhi di institusi yang disebut dengan Damkar. Nah, adapun institusi yang lain termasuk kepolisian yang harusnya bisa menegakkan hukum ya sesuai dengan tagline kepolisian itu sendiri melindungi dan mengayomi masyarakat ya itu tidak terpenuhi gitu. Masyarakat tidak merasa terayomi, masyarakat tidak merasa terlindungi ketika ada kasus datang kepolisian ya malah kemudian eh, ribet gitu ya ketika mereka ada kehilangan datang kepolisian hilang motor bisa bisa lepas mobil gitu ya untuk motor yang hilang itu bisa mobilnya juga hilang sekalian gitu untuk mengurus kasus kehilangan motor sehingga sehingga akumulasi kasus semacam ini memberikan kepercayaan sampai kepada titik nadir kepada institusi kepolisian sehingga muncul satire-satire lebih baik ada apa lapor damkar aja deh daripada kepolisian gitu ya nggak ada harapan yang bisa terpenuhi gitu. Saya kira ini manifestasi dari realitas di lapangan, Bung Nanang. Ya, Bung Erwin, warga membandingkannya dengan penanganan kasus kriminalitas, ya komplain soal pajak sampai korupsi yang beberapa di antaranya terlihat berbelit. Warga juga melihat untuk beberapa kasus yang menempatkan rakyat jelata sebagai korban. Petugas berwenang dari institusi terkait dinilai kurang sigap serta ya sampai muncul tagline mending lapor damkar saja. Nah, bagaimana seharusnya publik juga pemerintah menanggapi fenomena yang setidaknya telah berlangsung lebih dari 1 tahun terakhir ini, Bung Erwin? Ya, ini jadi bahan evaluasi ya bagi pemerintah terutama, termasuk institusi kepolisian gitu. Hal yang paling penting di dalam keberlanjutan suatu institusi apapun itu, itulah trust. Perusahaan kalau sudah tidak lagi mendapatkan trust dari konsumennya, maka perusahaan itu akan gulung tikar. Begitu juga institusi tertentu ketika tidak lagi mendapatkan trust dari usernya, maka dia akan dipertanyakan keberlanjutannya ke depan. Apapun itu, ketika trust sudah tidak ada, maka keberlanjutannya akan terganggu. Ya, hubungan keluarga misalnya nggak lagi trust antara suami dan istri misalnya, ya itu akan keberlanjutannya itu akan menjadi ancaman nanti ke depan. Begitu juga berkaitan dengan eh,
apa kepolisian ini berkaitan dengan trust. Ketika trust dari masyarakat sudah tidak ada, nanti ke depan akan dipertanyakan gitu. Bukan kita menginginkan institusi ini bubar, bukan. Tentu institusi ini harus ada menegakkan keadilan, menegakkan hukum, memberantas kriminalitas gitu. Nah, tapi untuk dia harus benar-benar melaksanakan tugasnya itu, ya memberantas kriminalitas, ya bukan melindungi korupsi misalnya ya. Ketika misalnya ada kasus, nggak perlu melapor dulu. Ketika memang ada kasus yang memang itu deliknya umum, langsung saja diberikan apa sanksi tegas dan terukur gitu. Sehingga ketika kepolisian melaksanakan tugasnya secara baik, ya menegakkan hukum, menindak pelaku kriminalitas, melindungi mengayomi masyarakat, maka ini akan mendapatkan trust, akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Sekarang kan itu masalahnya, yakni kepercayaan kepada institusi kepolisian itu ada pada titik terendah. Kalau misalnya lakukan survei misalnya terhadap lembaga-lembaga negara, lembaga-lembaga negara mana yang kepercayaannya itu paling rendah oleh masyarakat gitu ya. Maka termasuk kepolisian termasuk pada jajaran yang paling rendah. Harusnya kepolisian itu harus yang paling tinggi. Kenapa? Karena dia akan menegakkan kestabilan sosial di tengah-tengah masyarakat, ya. Kestabilan sosial di tengah-tengah interaksi masyarakat gitu. Kalau kepolisian yang tidak berjalan, maka kita akan mengalami kerentanan sosial justru. Ya, kita justru akan mengalami kerentanan sosial di mana masyarakat mudah melakukan huru-hara, tawuran, ya terus kemudian kriminalitas semakin menjadi-jadi, begal di mana-mana, pencurian, perampokan, perundungan, pembunuhan dan segala macam. Kenapa? Karena ada institusi yang akan memberantas mereka. Mereka tahu itu. Kalaupun dihukum nanti dihukum juga paling juga hanya sebentaran aja gitu. Ya kalaupun misalnya ada aparat, bahkan sebagian aparat itu bisa disogok. Sehingga orang nggak takut untuk melakukan kriminalitas itu. Maka polisi pada titik ini harus menjadi sebuah refleksi, cerminan atas dirinya untuk memperbaiki diri. Mulai hari ini dan ke depan, yakni menegakkan hukum dengan sebenar-benarnya, dengan betul-betul presisi. Kalau salah itu betul-betul ditindak sesuai dengan kesalahan mereka, ya, ditindak dengan tegas sehingga orang menjadi jera, ya, untuk berpikir-pikir melakukan sebuah tindakan kriminalitas, ya. Nah, ini menurut saya satu satu momentum, ya, untuk perbaikan institusi ini ke depan, dan terutama pemerintah juga harus secara tegas, ya, memberikan arahan-arahan yang terukur dilaksanakan oleh kepolisian. Karena kalau sudah kepolisian rusak dengan sendirinya, pemerintahannya juga tidak akan efektif. Ya, pemerintah tidak akan bekerja efektif, korupsi di mana-mana, gitu ya. Menggerogoti sistem di pemerintah ini dari pusat sampai ke daerah, terus tengah masyarakatnya juga banyak kriminalitas. Apa baiknya dari tata kelola negara yang semacam itu, gitu. Demikian, Bung. Ya, nah, Bung Erwin, bagaimana seharusnya mekanisme transparansi dan akuntabilitas dari kepolisian dalam memberikan update progres terbaru dalam penanganan hukum atau masalah yang terjadi di masyarakat, ya, dan sehingga warga tidak merasa terlantar dan betul-betul di ini ya diberikan keadilan, gitu, Bu. Ya mestinya tetapkan sebuah mekanisme yang sederhana, ya penanganan kasus yang cepat gitu ya. Terus kemudian apa simple di dalam proses pelaporan itu gitu. Nah selama ini kan nggak terjadi itu, ribet, cenderung ribet bolak-balik ke sana kemari ya. Terus apa kemudian di dalam prosesnya itu tidak lakukan sesimpel dan sesederhana mungkin, cenderung berbelit-belit. Nah, proses-proses semacam ini membuat orang itu, ini kasus saya udah ditangani apa belum ya? Ketika misalnya ada orang rumahnya misal kecurian, lapor lapor kepada kepolisian, apa jawaban kepolisian? Kan viral di mana-mana kasus itu. Ya, berkaitan dengan misalnya ada orang dibegal gitu. Ya sudah, hati-hati aja, malah diceramahin kan. Jadi polisi bukan penegak hukum, malah penceramah gitu. Ya kalau penceramah yang datang ke ustadz aja kan, dapat dalil, dapat hukum gitu. Nah jadi kepolisian itu ketika ada kasus, orang langsung bersikap saat itu, gunakan kekuatannya, gunakan powernya, gunakan senjatanya, gunakan pentungannya, ya untuk bersikap sesuai dengan hukum, apa sesuai dengan kadar kesalahan dilakukan oleh para penjahat-penjahat itu gitu. Nah kalau ini dilakukan, ya yakni secara tegas,
tepat, terukur, sederhana semua proses penindakan atau oleh kepolisian, maka masyarakat akan percaya. Sekarang kan ini nggak ada. Kalau kita bicara berkaitan dengan transparansi penanganan kasus di kepolisian, itu orang juga bingung. Ya ini kasus saya udah selesai apa belum ya? Ya ketika misalnya tangga saya misalnya kemalingan lapor kepada kepolisian, gimana sejauh apa proses laporan saya sudah ditindaklanjuti apa belum? Ya sudah, akhirnya ujung-ujungnya apa? Ikhlasan aja. Ya akhirnya cenderung orang itu mengikhlaskan atas setiap laporan-laporan yang mereka sampaikan kepada pihak kepolisian kan gitu. Ya laporkan sekarang, ya sebulan lagi nggak ada perkembangan itu, ya atau 2 bulan lagi nggak ada perkembangan itu. Ya orang cenderung untuk ya sudah akhirnya lupakan saja. Nggak ada transparansi. Berapa lama sih ketika misalnya ada orang ini pembegalan ini, berapa lama proses eh, penanganan kasus itu? Mestinya kan cepat. Orang kan maunya cepat gitu. Masyarakat tuh maunya cepat sehingga kemudian kepercayaannya itu lahir. Kepercayaannya itu kuat. Kalau nggak ada penanganan kasus yang simpel, yang cepat, yang sederhana dalam proses laporan itu masyarakat nggak akan percaya. Malah ketika misalnya mereka hilang sesuatu gitu, diduitin dulu, baru kemudian bergerak. Kan itu fenomena viral di tengah-tengah masyarakat. Harusnya hal semacam itu nggak dilakukan. Ya, ketika ada laporan, ya sudah masyarakat polisi langsung bergerak, bertindak. Karena kalau satu kasus dibiarkan, maka ini potensi akan muncul kasus-kasus yang lain yang bahkan mungkin lebih besar, lebih masif. Ini kan yang terjadi dengan negara kita. Kasus-kasus begitu banyak gitu ya. Kadar kejahatan itu bukannya berkurang malah bertambah dalam hal kualitas sekaligus kuantitasnya gitu. Kenapa? Karena tadi dalam hal penanganan kasus itu nggak dilakukan secara cepat, ya malah lambat. Ya, tidak lakukan secara sederhana, malah komplikated, laporan berkali-kali dan segala macam gitu. Kira demikian, Bung Ronan. Ya, terakhir, bagaimana seharusnya kepolisian mengevaluasi persepsi publik terhadap institusinya dan apakah masukan dari masyarakat ini sudah diamalkan, sudah dilaksanakan demi perbaikan institusi dari kepolisian sendiri, Bung? Saya kira banyak variabel ya, banyak faktor selain dari hanya laporan masyarakat. Bahwa laporan masyarakat itu penting ya untuk menyampaikan fenomena kriminalitas yang ada di lapangan misalnya, ya, untuk mendapatkan informasi-informasi real di lapangan itu satu variabel. Tapi banyak variabel-variabel yang lain ketika berusaha untuk melakukan perbaikan institusi kepolisian. Di antaranya adalah ada individu-individu orang yang memang harus memiliki kepribadian yang baik dulu. Ya, kalau aparatnya kepribadian yang nggak baik, maka menjadi kacau nanti. Ya, maka hukum yang baik akan berantakan di tangan orang yang berkepribadian buruk. Jadi dia akan gunakan hukum itu untuk kepentingannya dia. Apalagi ketika dia memiliki satu posisi strategis dengan power yang kuat, ya, di satu eh, kesatuan eh, apa tertentu gitu ya di satu unit tertentu, maka akan cenderung menggunakan untuk kepentingannya dia. Ketika ada kasus malah digunakan untuk memeras misalnya, karena kepribadiannya kepribadian aparatnya itu nggak selesai. Jadi orangnya juga harus bagus. Yang berikutnya adalah hukum, yakni sistem hukum di kepolisian itu yang memang selama ini kita kan berbasis kepada hukum yang ditegakkan itu hukum-hukum KUHP itu kan warisan Belanda ya yang sama sekali tidak relevan lagi untuk zaman sekarang itu membasmi kriminalitas. Nah, mestinya ketika hukum yang diimplementasi sekarang itu membasmi kriminalitas itu adalah hukum syariat mestinya. Dengan hukum syariat ini, maka kepolisian itu kan memiliki wibawa. Kenapa? Karena hukumnya itu tegas, hukumnya itu simpel, nggak ribet, hukumnya itu jelas, ya nggak multi tafsir, nggak semua orang bisa mentafsirkan, ya hukum ya satu saja hukumnya. Ya ketika misalnya seseorang melakukan kejahatan pencurian, hukumnya apa ya? Potong tangannya jelas, potong tangannya ketika memang terbukti tapi ya, ketika memang terbukti dia melakukan tidak kejahatan pencurian dan dia memang bukan orang yang kelaparan, memang dia nyolong nyolong aja, memang dia korup saja. Nah kalau kepolisian menegakkan hal itu, maka wibawanya akan tinggi perspektif penegakan hukum dengan hukum syariat ini gitu. Nah ini yang kan nggak ada sekarang ini, masih butuh validasi-validasi bagaimana ya kalau misalnya kita menegakkan hukum yang tegas ya bagaimana nanti menurut kacamata dunia, kacamata orang lain gitu ya. Secara HAM melanggar HAM apa tidak? Loh kejahatan itu sudah melanggar HAM yang luar biasa. Ketika ada orang yang nyolong, orang yang mencuri itu pelanggaran terhadap HAM yang luar biasa itu.
Ya korupsi itu pelanggaran HAM yang luar biasa itu. Itu pelanggaran pelanggaran HAM yang keras. Mestinya juga lakukan hukum terhadap mereka gitu. Dengan hukum-hukum yang tegas dan keras. Nah, itulah perspektifnya. Jadi eh, ada variabel yang lain. Selain dari laporan masyarakat itu penting. Kemudian individu-individu di kepolisiannya itu juga sangat penting sekali. Ini individu-individu yang memiliki karakter kepribadian, terutama kepribadian Islam yang bagus. Kemudian dasar hukumnya juga merupakan perspektif hukum syariat. Maka dengan demikian institusi itu akan kuat, akan terjaga. Ya akan bagus jika perspektif hukum tegaknya adalah hukum syariat, bukan lagi hukum warisan Belanda. Jika ini dijalankan, maka semuanya akan baik. Masyarakat akan berkah, ya. Institusi kepolisiannya juga akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, bukan hanya dari bumi, bahkan juga dari langit, saya kira. Mungkin demikian, Bung Nana. Baik, terima kasih Bung Erwin atas pemaparannya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Baiklah pemirsa, demikianlah program kabar petang kita pada kesempatan hari ini. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia maupun di akhirat. Saya Nanang Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.